Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kawan-kawan guru penggerak, hari ini kita akan mengadakan diskusi ringan tentang pengelolaan aset yang ada di UPTD SD Negeri Pasir Putih. Sambil dengan keadaan santai, mungkin lebih rileks, bisa keluar suatu pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Sambil kita saksikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD Negeri Pasir Putih, kemudian guru atau rekan dari SD Negeri Pasir Putih, dan ada perwakilan juga dari orang tua, kemudian ada komite, dan ada siswa dari SDN Pasir Putih sendiri. Oke, Bapak Ibu yang ulun hormati, langsung saja pada kegiatan ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini ya dengan suasana yang santai. Kemudian mudah-mudahan ini bisa sambil diskusi aja. Jadi kita sambil mengeluarkan apa sih yang kita punya di SD Negeri Pasir Putih seperti itu. Mungkin ini ulun berbagi aja dari kegiatan di guru penggerak, itu namanya ada pengelolaan aset. Jadi aset itu adalah berupa bagaimana kita cara berpikir kita itu selalu memiliki keuntungan, bukan berpikir kekurangan. Jadi di sekolah itu apa saja sih keuntungan itu? Keuntungan itu yang kita gali. Nah, jadi tidak ada lagi pemikiran kita punya kekurangan ini, kita punya masalah ini. Nah, itu tidak ada. Jadi apabila keuntungan itu muncul, maka insya Allah kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah itu baik program itu akan berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ilmu yang ulun dapat atau ilmu yang saya dapat dari pembelajaran atau pendidikan di guru penggerak. Mungkin kita implementasikan di sini sambil berbagi ya. Oke, langsung aja. Dari aset ini ada beberapa macam. Biasanya aset sumber daya, itu ada sumber daya manusia. Kemudian ada dari aset sosial, politik, agama, budaya, fisik, dan modal. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ya Bu, Pak. Jadi bagaimana kita mencari nih, kita identifikasi dulu jenis-jenis keuntungan aset dari sumber daya manusia nih. Mungkin kita ambil dari guru-guru kita dulu. Mungkin ada Ibu Kepala Sekolah sama Pak Haji Wargito bisa memunculkan identifikasi apa saja nih keuntungan yang ada di sekolah kita. Kira-kira dari guru-gurunya mungkin seperti apa gitu. Kan kita identifikasi dulu. Mungkin nih, Ibu Elia dulu, Ibu. Ya, terima kasih. Ini di UPTD Pasir Putih yang kita miliki kepemimpinan yang berkontribusi banyak. Salah satunya guru yang bisa memimpin kegiatan, contohnya anak-anak, mengarahkan anak-anak menjadi seorang pemimpin kegiatan seperti upacara bendera, memerlukan pemimpin yang berwibawa atau pemimpin yang tegas. Jadi guru-guru bisa mencontohkannya kepada murid-murid. Mungkin masih banyak juga contoh-contoh yang menjadi seorang pemimpin yang tegas dan yang baik. Ya, terima kasih Bu Elia. Mungkin dari Pak Haji ada juga lagi tambahan, Pak Haji. Gimana nih guru-guru kita mungkin asetnya seperti apa dari guru-guru, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan, karena mungkin nantinya kita akan menuju pada kegiatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang kepemimpinan guru-guru yang ada di UPTD SD Negeri Pasir Putih. Menurut hemat kami lumayan sangat kondusif, sangat bagus jiwa kepemimpinannya, dan juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar sekolah sangat kondusif. Artinya
apa-apa yang ada di sekolahan bisa dikembangkan, dikeluarkan ke masyarakat. Dan juga masyarakat juga sering berkunjung ke tempat kita dalam rangka memberikan sumbangsih untuk bagaimana sih menjadikan SD kita menjadi SD yang bagus untuk kedepannya, sama-sama antara Dewan Guru dan masyarakat sekitar SD kita selalu bersama dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Warjito. Tadi itu pemaparan tentang dari segi aset guru. Sekarang kita lanjut bagaimana aset dari segi orang tua muridnya. Di sini ada perwakilan dari Ibu Suratin ya. Ini dari perwakilan orang tua murid beliau. Mungkin sambil kita tanya-tanya bagaimana nih aset-aset dari orang tua murid yang ada di SD Negeri Pasir Putih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai wali murid sangat mendukung sekali dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mungkin kalau dari kami sebagai orang tua sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Mungkin kalau untuk bapak-bapaknya ya, mungkin sebagian besar sebagai pekerja. Jadi kalau misalnya ada rapat atau perwakilan orang tua misalnya rapat atau apa, mungkin yang bisa menghadiri hanya ibu-ibunya saja. Tapi di sini kami sangat mendukung sekali apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah SDN Pasir Putih ini. Selain itu, misalnya ada kegiatan apapun, kami dikabari, insya Allah kami sangat mendukung, dan misalnya disuruh berhadir, insya Allah bisa berhadir. Mungkin itu saja dari kami, perwakilan dari wali murid SDN Pasir Putih. Terima kasih. Tadi paparan dari perwakilan orang tua murid tentang aset-aset orang tua. Ternyata orang tua di sini mempunyai dukungan yang sangat luar biasa kepada SDN Pasir Putih. Misalnya itu ada kegiatan, maka dengan sigap orang tua murid itu bisa berhadir ke sekolah. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana aset dari siswa UPTD SD Negeri Pasir Putih. Kebetulan di sini juga ada perwakilan siswa yaitu Zahra Budi. Nah, mungkin kita langsung dengar pendapatnya dari Zahra ya. Ya, Zahra mungkin bisa ngemukakan nih apa aja kira-kira keuntungan-keuntungan positif dari kawan-kawan atau siswa-siswa yang ada di UPTD SD Negeri Pasir Putih. Ya, jadi siswa-siswanya itu orangnya itu kreatif semua. Kreatif ya. Kreatif. Terus siswanya itu orangnya itu suka berkemah. Terus suka kayak kegiatan olahraga lebih suka. Habis itu apalagi kalau tentang berkemah tuh modelnya suka kreatifannya itu bisa keluar, muncul ya. Terus tentang masalah tanam-menanam juga baik lah gitu, bisa. Suka juga berarti tanam-menanam ya, Zahra. Kawan-kawan ini bagus ya. Ada lagi nih kira-kira nih? Ya, itu aja. Itu ya. Oke, makasih Zahra. Sekarang mungkin kita ke aset sosial. Di sini juga ada perwakilan dari komite, mungkin bisa menjelaskan bagaimana keadaan sosial di sekitar lingkungan SD Negeri Pasir Putih ya. Oke, silakan Bu Analin mungkin memaparkan bagaimana kondisi aspek sosial, mungkin agama dan budaya yang ada di sekitar lingkungan
SD Pasir Putih ini? Apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa kita gapai di sana? Silahkan Bu. Terima kasih waktunya. Untuk kolaborasi antara lingkungan UPTD SDN Pasir Putih dengan SDN Pasir Putih sendiri itu sangat bagus. Kolaborasinya sangat mantap. Ya. Kemudian untuk aspek sosial budaya, yang pertama ada agama dan yang kedua itu ada budaya. Untuk agama, alhamdulillah di lingkungan SDN Pasir Putih ini selalu memperingati hari-hari besar keagamaan, contohnya saat acara Maulid Nabi. Lingkungan SDN Pasir Putih ini selalu mengundang penceramah-penceramah untuk mengisi acara keagamaan tersebut. Kemudian ditambah lagi untuk maulid-maulid habsinya. Dan aspek yang kedua itu ada budaya. Untuk aspek kebudayaan di sini di lingkungan UPTD SDN Pasir Putih ada meliputi kesenian kuda lumping yang selalu dikembangkan oleh masyarakatnya. Kemudian ada juga kesenian silat, perguruan silat di lingkungan UPTD SDN Pasir Putih. Ada lagi Bu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Bu, sangat bermanfaat sekali. Gali lagi aset politik ya, mungkin kebijakan-kebijakan langsung kita tanya nih, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah mungkin yang telah diterapkan oleh Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Pasir Putih. Ya, mungkin kepada Ibu Elia Huta Barat kita bisa langsung menggali aset dari aset politik ya, dari kebijakan-kebijakan yang telah beliau terapkan atau yang ingin beliau terapkan. Silahkan Ibu. Terima kasih, kembali lagi kita mengutarakan kebijakan-kebijakan pemimpinan yang ada di UPTDN Pasir Putih. Untuk kebijakan itu mungkin dari atas kepada teman-teman guru sudah berjalan dengan baik. Maka kita terapkan lagi kepada siswa-siswa kita dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 mungkin bisa kita terapkan kepemimpinan itu. Salah satunya mencontohkan dari kelas 6 menurun ke kelas 5. Contohnya itu dengan kegiatan yang membawa mereka positif. Jadi mereka bisa memberikan pribadinya itu sebagai pemimpin, mencontohkan yang sudah diterapkan guru misalnya kepada murid-murid per kelas misalnya. Jadi mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang mempunyai disiplin dan memperhatikan waktu dan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Itulah yang bisa kita terapkan di UPTDN Pasir Putih. Mungkin demikian yang bisa kita jelaskan untuk hal kepemimpinan di SDN Pasir Putih. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa aset yang sudah dipaparkan oleh pemangku-pemangku yang ada di sini ya. Sekarang mungkin kita lihat dari aset fisik lagi. Dari aset fisik ini kan berupa Bapak Ibu, aset fisik ini berupa lapangan, bangunan yang ada di UPTD SD Negeri Pasir Putih ini. Kalau lapangan mungkin kita punya lapangan yang luas ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin banyak juga lahan kosong ya Bu. Ada di belakangnya. Jadi lahan kosong ini kan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan ya kayak bercocok tanam ataupun yang lainnya seperti itu. Ini dari segi bangunan fisik, mungkin kalau dari segi pembangunannya ada yang memadai, lumayan cukup juga sih untuk beberapa event kegiatan. Pokoknya yang paling utama adalah aset dari PTD Negeri Pasir Putih ini. Kalau dari segi fisiknya itu lapangannya cukup luas. Jadi kegiatan apapun insya Allah bisa tertampung di sini. Seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu atau anak-anak yang Bapak sayangi. Yang terakhir ini kita akan membicarakan aset modal. Nah, ini mungkin saling berhubungan saja tadi. Mungkin kita sharing aja nih untuk
dari modal alam dulu, alam di sekitar lingkungan kita. Kira-kira asetnya apa Bu? Keuntungannya alam ini, banyaknya kita punya alam apa? Kayak jenis yang bisa kita manfaatkan itu perkebunan bagaimana Bu? Perkebunannya kita banyak ya, banyak perkebunan ya. Ada lahan, ada juga yang sudah Iya. kita tanam. Iya. Ada lahan, kemudian ada juga tanaman-tanaman kayak sawit ya Bu ya. Ya. Kalau dari lingkungan mungkin Bu Suratin, lingkungan sini keadaan alamnya perkebunan juga ya. Nggih, Jadi, perkebunan kelapa sawit. kebun apa yang banyak Bu? Kelapa Sawit sawit, ya, Bu, ya? kemudian pohon karet. Bisa pemanfaatannya mungkin bisa untuk pembelajaran ini, kayaknya misal ada kegiatan pembelajaran tentang tumbuhan, mungkin kita bisa langsung ke kebunnya ya. Bisa. Lebih apa, pembelajarannya lebih nyata. Nggih, langsung real melihat Nggih. lapangan. Kemudian untuk aset finansial keuangan dari UPTD sendiri Pasir Putih pendanaan ini, mungkin kita, karena saya sendiri juga sebagai pengelola BOS bantuan operasional sekolah, jadinya mungkin sedikit mengetahui tentang kegiatan tentang alokasi dana. Alokasi dana BOS yang kita miliki itu, yang pertama ada beberapa keuntungan, yaitu tentang bagaimana melengkapi sarana prasarana untuk murid, misalnya seperti komputer seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang didanai oleh BOS, yaitu berupa sosialisasi dari polisi atau dari narasumber lain, bagaimana pencegahan bully, kemudian bagaimana pencegahan narkoba. Nah, itu finansial dari dana BOS sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dari bincang-bincang kita sebentar hari ini, kita menemukan ternyata cukup banyak aset atau keuntungan yang ada di sekolah kita. Mungkin ulun rangkumkan dulu agar terlihat terlihat bagaimana bentuk aset-asetnya. Dari gurunya, ternyata kolaborasi guru, itu dukungan guru terhadap kegiatan apapun kegiatannya itu luar biasa. Kemudian rasa kekeluargaannya juga sangat bagus sekali. Kemudian tadi juga ada dari Pak Aji Warjito, kolaborasi antara guru dengan masyarakat itu alhamdulillah sudah sangat luar biasa ya. Artinya di sini kita punya aset yang cukup kuat, yaitu berupa kreatif guru, jiwa pemimpin guru, dan kolaborasi yang sangat kuat dari antar guru. Kemudian yang kedua dari orang tua. Dari orang tua tadi sudah disampaikan Bu Suratin, orang tua itu juga punya dukungan kuat, asetnya mereka itu mau berhadir pada kegiatan apapun yang ada di sekolah. Dukungannya benar-benar mereka tunjukkan. Walaupun tadi kan ada kalaunya dari bapaknya mungkin bekerja, tapi ibu-ibunya selalu siap untuk mendampingi anak-anaknya. Kemudian juga siap untuk ikut berbaur dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Jadi misal sekolah itu mengadakan kegiatan, maka orang tuanya itu berpartisipasi juga di situ. Kemudian juga orang tuanya di sini juga banyak pekerja-pekerja seni. Jadi kita bisa manfaatkan itu pekerja seni. Di sini banyak kesenian seperti kayak apa namanya Bu? Kesenian jaranan ya. Nah, itu jaranan itu satu kesenian lokal. Jadi aset daerah bisa kita kembangkan di sekolah seperti itu. Nah, dari siswa sendiri ternyata siswanya ini senang kegiatan ya Ra ya. Ya kayak kegiatan berkemah, itu kesenangan mereka, kayak kegiatan bercocok tanam. Itu kemudian dari kegiatan itu akhirnya timbul imajinasi dan kreatif mereka. Jadi suatu kegiatan itu happy fun menurut siswa di sini itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan secara otomatis mereka itu memunculkan rasa gairahnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah rasa senang dulu. Ada aset kesenangan dalam diri mereka. Kemudian dari segi sosial, agama dan budaya tadi, ternyata kita di sini alhamdulillah di lingkungan yang banyak di sini penceramah agama ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berupa keagamaan itu kita langsung bisa memanggil
memanggil penceramahnya ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kalau dari budaya juga ada apa tadi Bu? Kesenian ya. Jadi bentuk-bentuk kesenian lokalnya di sini juga sangat kuat. Jadi misal dalam pembelajaran kita untuk menguatkan karakter budayanya, kita bisa memanggil pecinta-pecinta seni ke sekolah seperti itu. Dari segi fisik bangunan alhamdulillah kita punya lahan yang sangat luas. Jadi misal tadi ada kegiatan berkebun, maka lahan kita sudah siap pakai di sana. Ada kegiatan apapun di lapangan teras, kita punya lapangan yang cukup luas. Nah, dari segi model alamnya alhamdulillah kita alam perkebunan di sini. Jadi mungkin kegiatan yang sifatnya bercocok tanam, sifatnya kegiatan yang mungkin pembelajaran tentang tumbuhan, itu mungkin kita sudah bisa langsung menuju ke apakah habitat nyatanya seperti itu. Nah, untuk finansial sendiri dari Dana Bos alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang bisa disupport. Bapak Ibu yang ulun hormati, Ibu Kepala Sekolah yang ulun hormati, Dewan Guru, rekan sejawat, kemudian orang tua, komite, dan siswa sendiri. Hari ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah kita menemukan beberapa aset yang sangat luar biasa. Ternyata ya tidak menyangka ternyata kita punya banyak sekali aset. Mudah-mudahan dari aset ini nanti kita akan kembangkan program kegiatan yang sesuai dengan apa yang dimiliki dari aset-aset ini. Mungkin itu aja kita jawabkan. Ada yang disampaikan kan Bapak-Bapak Ibu? Atau Jara sendiri ada yang disampaikan? Tidak ya? Mungkin cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak ulun ucapkan. Terima kasih banyak bantuan pian-pian mau berhadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian hasil diskusi pada hari ini, bagaimana mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah UPTD SD Negeri Pasir Putih. Alhamdulillah sudah terlihat banyak aset yang muncul di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan dalam program sekolah. Demikian kawan-kawan guru penggerak, saya Muhammad Iriadi dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.